Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, Al-mu'minu qawiyun khairon wa habbu ilallah. Al-mu'minu, orang mukmin, al-qawiyu, yang kuat, khairun, itu lebih bagus, wa habbun, dan lebih dicintai, ilallah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mu'minina, dibanding dengan orang yang beriman, ad-dhaifi, tapi lemah, wa fi kulli khairin, walaupun mereka itu pasti punya kelebihan masing-masing. Ahris alama yang fa'uk. Ahris, sungguh-sungguhlah kalian, alama yang fa'uka, dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Wasta'in, dan minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in, dan minta pertolongan bilai kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah, merasa pesimis. Wa in asobaka, apabila datang musibah kepadamu, syai'an, sesuatu, falatakul, maka jangan ngomong begini, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andaikan aku tidak melakukan itu, mungkin tidak begini. Walakin kul, tetapi katakanlah, qadarullah, semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syaa, dan sesungguhnya Allah itu maha menghendaki, fa'ala, apa yang dikerjakan. Fa inna lau tangfahu, fa inna lau taftahu, apabila kita membuka perkataan andaikan, berandai-andai, taftahu amala syaitan, sesungguhnya kita itu membuka celah untuk godaan syaitan. Hadis ini menjelaskan, saudaraku sekalian, yang pertama bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Walaupun kedua-duanya wa fi kulli khairin, kedua-duanya punya nilai positif, punya nilai kelebihan-kelebihannya. Kan tidak semua orang mukmin kuat itu nanti dari mana? Ada dari segi materi, ada dari segi ilmu, ada dari segi kesabaran, ada dari segi keimanan. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Artinya kita harus menyadari diri, kita itu berada di mana. Mungkin di satu sisi kita itu menjadi orang yang kuat, mukmin yang kuat. Contoh, kita alhamdulillah kuat, tidak pernah meninggalkan ibadah. 5 waktu dia kerjakan. Semua syariat-syariat Allah dia kerjakan. Tetapi sesungguhnya kita itu lemah di dalam godaan setan. Mata kita belum bisa kita kendalikan. Mulut kita belum bisa kita kendalikan. Amarah kita belum bisa kendalikan. Itu yang terjadi biasanya karena tidak ada efek dari pekerjaan-pekerjaan amal baiknya. Banyak di antara kita, tatkala kita sudah melaksanakan kewajiban, maka semua gugurlah kewajiban kita. Tatkala kita sudah melaksanakan sholat, maka sepertinya kita orang paling soleh. Oh, saya kan sholat terus. Saya kan beramal terus. Tidak, ternyata saudaraku sekalian, kita kuat untuk melaksanakan kewajiban, tapi kita tidak kuat untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mata kita saja yang masih jelalatan itu. Sungguhnya
itu tidak kuat. Berarti kan lemah. Kita belum bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita. Itu berarti lemah. Walaupun sejatinya ini harus terjadi sebuah efek atau asar atau akibat. Orang yang melaksanakan kewajiban, contoh sholat saja, maka sejatinya ia harus bisa mampu dan kuat untuk mengendalikan atau untuk tidak berbuat hal-hal yang keji dan mungkar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Tapi ternyata tidak ekuivalen, banyak yang tidak ekuivalen. Orang bilang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ini tidak terjadi hubungan timbal balik gitu. Yang seharusnya ada efek. Ini ada satu hal yang tidak nyambung. Simestrinya itu tidak nyambung. Kenapa ini terjadi? Kita itu sholat, rajin sholat, gitu. Bahkan berjamaah. Gitu. Tetapi ya tetap saja bermaksiatnya jalan aja. Ngomongin orang lain biasa. Makan yang haram juga terus saja. Gitu. Semacam itu. Gitu. Terus perbuatan-perbuatan kita juga seperti tidak terkenali. Nah ini ada satu hal yang salah ini yang tidak nyambung, tidak ekuivalen. Maka banyak orang yang mengatakan ngapain sholat? Toh ternyata yang sholat dan yang tidak sholat sama saja. Mohon maaf ya menggunakan bahasa yang kasar, sama-sama aja bajingan. Gitu. Hanya caranya saja mungkin berbeda. Yang tidak sholat kasar gitu ya. Yang sholat mah tidak kasar cara mainnya. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Bukan kepada orang lain, kepada diri kita. Waspada kepada diri kita. Ini harus ada sesuatu yang kita pelajari lebih dalam dari hikmah. Apa yang disebut dengan al-mu'minu qawiyun. Orang yang mukmin, yang kuat itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya adalah tatkala kita menjadi orang yang mukmin yang kuat itu kuat segalanya. Yang disebut dengan insanul kamil. Makanya Allah itu paling suka tatkala bisa kuat itu segala-galanya. Ilmunya kuat, ibadahnya kuat, hartanya kuat, amannya kuat. Dan maksiatnya itu bukan maksiatnya kuat, maksiatnya itu dia bisa menahan dengan kuat. Nah ini yang harus kita gapai. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan tidak suka sebenarnya itu, lebih disukai gitu. Allah itu suka tapi lebih suka. Gitu. Kepada orang mukmin itu Allah suka. Tapi kan pasti ada yang lebih disukai. Siapa yang lebih disukai? Bukan berarti kalau saya menjadi orang yang mukmin yang lemah gitu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah aja gitu. Tidak begitu maksudnya. Allah itu jangankan orang yang mukmin, yang kufur kepada Allah saja Allah sukai. Buktinya dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih oksigen sama dan kita tidak berbayar, gratis, seumur hidup gratis. Semuanya sama. Itulah bentuknya bahwa sifat Allah itu adalah Rahman. Sifat Allah itu mencintai kepada makhluknya. Terlepas makhluknya itu mulang tarima atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kasih. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya Allah itu Maha Pengasih, tapi kenapa ya hidup saya belangsak terus gitu. Nah, itulah yang kalau kita sudah punya komitmen, beda kan orang yang berkomitmen dengan tidak. Ada satu perkataan ulama yang mengatakan kalau engkau ingin diperbaiki hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Perbaiki itu bukan hanya saja syarat dan rukun gitu. Tetapi
kandungan-kandungannya dalam sholat itu perbaiki. Kan sejatinya sholat kita itu kan harus lebih bagus atau lebih punya value, punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya gerakan sholat itu kan dari dulu sampai sekarang kan sama. Tidak ada bedanya kan? Tidak ada. Anak kita, cucu kita yang berumur umpamanya 5 tahun kan sholatnya sama aja. Gerakannya sama, bacaannya sama. Hampir mirip, yang sunah-sunah aja lah yang tidak sama. Maka harus ada yang membedakan dengan diri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita. Dengan anak muda yang umpamanya baru mau sholat, baru datang ke masjid. Atau baru kemarin baca sholat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah memaknai sholat. Itu yang disebut dengan menjadi al-mu'minu qawiyun. Allah lebih suka itu. Kenapa yang dibahas sholat? Karena dari sholat, Pak. Sejatinya hidup ini dari sholat. Hidup ini awalnya dari sholat. Semuanya itu berawal dari situ. Sudah pasti kalau sholat kan tauhidnya harus sudah kuat. Amalannya harus kuat. Dan keimanan juga kuat. Ahris alama yang fa'u. Dan bersungguh-sungguhlah kita melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau itu dirasa bermanfaat, nanti ini tanda kutip. Bermanfaat itu tidak hanya saja buat diri kita, tetapi bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi agama. Nanti kan ada orang yang mengatakan, ada minimal manfaat buat saya. Ya manfaat bukan sendiri, apalagi manfaat terus menabrak syariat, ya tidak bisa. Manfaat di sini adalah sesuatu yang memberikan faidah, sesuatu yang memberikan nilai ibadah, sesuatu yang menjadikan kita menjadi lebih benar, itu manfaat. Jadi kalau sesuatu yang menjadikan kita salah berarti tidak manfaat. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun musibah yang menimpa kepada kita, seberat apapun penyakit yang menimpa pada kita, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan akhirnya menjadi lemah kita. Akhirnya datang kepada dukun. Lalu tetanya gitu. Kemana tetanya? Ke orang pintar. Umpama kan sudah terjadi hal yang biasa ya. Ya boleh-boleh saja bertanya mah gitu. Tapi tidak menafikan bahwa segala sesuatu itu sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyandarkan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bertanya kepada orang yang pintar memang harus ditanya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Gitu. Kalau kita tidak tahu sesuatu, maka bertanya kepada siapa? Di sana sebelah fas'alu ahli zikri. Nah, ahli zikri nanti pentafsirannya banyak. Ahli zikri itu ilmunya harus kuat, dekat kepada Allahnya juga harus dekat, gitu. Amal-amalannya juga harus soleh. Itu ahli zikri, berbeda dengan ahli fikri. Ahli fikri itu hanya rasional saja. Ahli berfikir gitu. Jadi lebih banyak kepada duniawinya. Tapi kalau ahli zikri, dia sudah paripurna, kafah. Nah, jadi dia ahli lahir dan batin. Lahir dan batin. Wala ta'jaz, dan jangan kita itu menjadi lemah, pesimis. Sudah. Beda antara pesimis dengan orang yang menerima takdir Allah, itu berbeda. Orang yang menerima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu kan merupakan rukun iman. Salah satu di antaranya adalah menerima akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi rukun iman. Kita harus menerimanya. Tapi bukan berarti tatkala kita diterpa musibah, diterpa kesulitan, terus kita pesimis. Pasrah harus, tapi pesimis tidak boleh. Pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebesar apapun musibah yang menimpa kita. Dan jangan sekali-kali tatkala musibah datang itu lalu kita menyalahkan keadaan, menyalahkan perbuatan, apalagi perbuatan orang lain. Aduh, andaikan saya tidak begitu, mungkin saya tidak begini. Kalau saya tidak pergi, mungkin saya tidak kecelakaan, umpamanya gitu. Itu kan akal kita kan begitu. Nanti ada sesuatu yang dianggap oleh kita baik, tetapi menurut Allah itu tidak baik. Ada sesuatu yang dianggap oleh kita itu buruk, ternyata oleh Allah itu bisa terjadi baik. Nah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bilang qadarullah. Ini sudah qadarnya Allah. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi itu semuanya sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita membuka pemikiran andaikan begini maka akan begini, andaikan begini maka akan begini. Kalau kita tidak kuat-kuatnya, kita berpikiran semacam itu, setan akan menggoda kita. Orang benar makanya kamu harus nurut begini. Nah, semacam itu. Nanti akhirnya kita tidak menerima akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.